Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan ulun bini dan ulun besunat. InsyaAllah nan gadang dan bau galau nan ketek ndak disabik namo. Semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban ini kata ulama artinya tasya'abat fihil barakah, bercabang-cabang keberkahan. Bijinya ditanam di bulan Rajab. Kalau disiram dengan air pecah kulitnya, bercabang dia di bulan Sya'ban. Lalu kemudian dipetik buahnya di bulan Ramadan. Makanya bunyi doanya 3 bulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan sampai kita ke bulan Ramadan. Andai tak sampai, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tema kita malam ini lupa pula entah apa tema. Merajut persaudaraan, meraih ketakwaan. Idza kuntum salasatan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang melakukan perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, maka angkat seorang menjadi pemimpin. Tadi pagi ambo melakukan perjalanan ke Kabupaten Siak, ke Gontor 2 boleh. Sesudah itu pulang langsung ke Lipek Kain. Maka dalam perjalanan itu kami angkat surang sebagai amir, pemimpin. Inyolanan memimpin perjalanan, di mana awak bonti, di mana awak mengisi minyak. Maka kalau lah awak angkat pemimpin awak, berarti awak ikut di belakang. Kalau pintar maju ke depan, kalau kurang mengikut di belakang. Jangan diletak di muka menyipak, di belakang menanduk, di kanan menyikut. Kalau ada orang bentuk iko, di belakang menyipak, di muka menanduk, insyaAllah Idul Adha awak semboleh sama-sama. Makanya bunyi ayatnya, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri. Kenapa waktu taat kepada Allah ada ati'u? Kenapa waktu taat kepada Rasul ada ati'u? Kenapa waktu ulil amri tak ada kalimat ati'u? Karena taat kepada pemimpin itu yang kita angkat dalam perjalanan tadi, taat kepada dia selama dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu namanya sultan, sebelum Islam masuk namanya raja. Sekarang berubah menjadi kepala daerah, mulai bupati, di provinsi ada gubernur, sampai wilayah kampung, desa, RT, kadus, kades. Alhamdulillah bersama kita malam ini ada orang yang kita pilih asli putra daerah kita. Sahabat kami sama-sama kuliah di IAIN tahun 96, Ustadz Repol. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Ada bapak-bapak yang punya jabatan
yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ini sebagai sampel contoh. Dalam adat istiadat ada nenek mama, ibarat pohon kayu yang rimbun dan rindang, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Jadi kalau angin panas hari, awak benaung di bawah. Kalau ponek badan tulang belakang, bersanda awak. Sampai kaki bersila di akarnya. Itulah nenek mama. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Tapi ada orang nyabik kambok, Ustaz di tempat kami nenek mama ndak macam pokok kayu itu, ndak bisa bersandar, ndak bisa menaung, ndak bisa. Kalau gitu bukan pokok kayu, itu namanya nenek mama bonsai, pokok ketek. Jadi dalam hidup bermasyarakat ada adat istiadat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau di Jazirah Arab itu yang disebut dengan kabilah-kabilah. Sampai hari ini di Yaman masih pakai kabilah-kabilah. Ada yang mengurus masalah agama, alim ulama. Yang mengurus suku-suku, kabilah-kabilah. Yang mengurus masalah pemerintahan, dulu raja, sekarang sudah jadi presiden. Begitu juga sampai awak. Yang mengurus adat istiadat, nenek mama. Yang mengurus tentang agama, alim ulama. Yang mengurus pemerintahan, dari mulai RT, RW, Kadus, Kades, Camat, Bupati, Gubernur, Presiden. Maka sebagai masyarakat kita dituntut patuh dan taat. Sebagai pemimpin, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Waktu itu nanti tak ada tempat bernaung, atap tercabut, pokok kayu lepas, gunung-gunung melayang. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, macam bulu kambing dihembus angin. Begitulah Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Semeru, habis semuanya. Tapi ada yang dapat naungan. Kata Nabi, yang dapat naungan itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Baik pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin suku. Kalau dia adil, maka pahalanya 2 kali lipat. Pahala anak kemanakan mengalir ke dia, pahala rakyat masyarakat mengalir ke dia. Begitu surat Nabi kepada Raja Romawi dan Persia, aslim taslam, masuk Islam kalian. Nabi berkirim surat kepada Hirqal, Raja Romawi, aslim taslam, masuk Islam engkau, maka kau akan selamat dunia akhirat. Aslim, masuk Islam, falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Pemimpin ini kalau dia adil, dapat 2 pahala. Pahala inyo sebagai pemimpin, pahala rakyatnya karena dipimpin. Jadi kalau menjadi pemimpin suku, pemimpin agama, pemimpin pemerintahan, adil dan amanah, maka 2 pahalanya. Kalau dosa Pak Ustaz, dosanya pun 2 kali lipat juga, azabnya berlipat ganda. Kenapa? Kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog dari Tunisia, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau kebetulan kepala daerahnya, nenek mamaknya suka pengajian, maka yang diundang adalah buya, ustadz, pengajian. Tapi kalau kepala daerahnya, nenek mamaknya suka nyanyi dangdut, maka yang tinggi pentasnya, duit dihamburkan untuk maksiat. Itulah makna ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Masyarakat itu hanya mengikut apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, baik pemimpin suku maupun pemimpin agama maupun pemimpin pemerintahan. Seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma 1, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, yang mendapat kesolehannya hanya engkau saja. Karena ibu sampai hari ini belum mau berbagi dengan orang lain.
Tapi kalau minta doa cuma satu, kukabulkan doamu, kata Allah, tapi doanya cuma satu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, meninggal di Baghdad tahun 241. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau doamu dijamin makbul tapi doanya cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil, mintalah nenek mama yang adil, mintalah wakil rakyat yang adil, mintalah kepala daerah, kepala negara yang adil, mintalah ulama yang adil, mintalah ulil amri yang adil. Makanya di antara doanya, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa kami, kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Sama Allah dia tak takut berkhianat, memakan amanah, dan kepada kita dia tak sayang, tak dipikirkannya kesusahan dan kesulitan kita. Ada orang yang tak takut sama Allah, dia tak kenal Allah, komunis, ateis, Uni Soviet, dulu ada namanya Fidel Castro, tidak beragama sama sekali, tapi rakyatnya makmur, dia tak bertuhan, tapi dia sayang kepada masyarakatnya, masih syukur, masih dapat 50%. Tapi kalau dapat yang model disebutkan dalam hadis tadi, ke Tuhan dia tak takut, ke manusia dia tak sayang, maka komplitlah penderitaan. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah, baik pemimpin suku nenek mama maupun pemimpin agama, alim ulama, maupun pemimpin bangsa, dari mulai RT RW kadus kades sampai presiden sampai gubernur bupati. Orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau di antara dua ini Pak Ustadz, nanti di akhir majelis kita akan buka tanya jawab. Boleh ditulis di kertas, boleh ditanya langsung, boleh yang terkait dengan ibadah Ramadan ataupun masalah-masalah yang lain. Asal jangan curhat istri mengadukan laki aja lah. Siapa yang paling berat tanggung jawabnya di hadapan Allah? Rakyat jelata, manusia biasa, atau orang yang diberikan amanah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflahta in munta walam takun amiran. Beruntunglah engkau wahai Qudaim. Sahabat Nabi namanya Qudaim. Aflahta ya Qudaim, beruntunglah engkau wahai Qudaim, mutta walam takun amiran. Kalau kau mati kau tak pernah jadi pemimpin. Kenapa begitu? Karena menjadi pemimpin ini tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menjadi pemimpin Kabupaten Kampar, berarti seluruh masyarakat Kabupaten Kampar ini akan menuntut dia di hadapan Allah, akan dihisap, akan dihitung, akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalau menjadi gubernur Riau, penduduk Riau 6,7 juta. Kalau tidak percaya, hitunglah suang. Maka 6,7 juta orang akan mengantri menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi RW Pak Ustadz, tidak tahu berapa masyarakat RW awak. Jadi RW, jadi RT, begitu juga dengan nenek mama. Lalu kalau jadi Ustadz Somad, ambo lebih godang dari itu semua. Sebab ambo menyampaikan tausiah ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke Singapura tak jadi masuk. Dari Sabang sampai Papua, saudara yang mendangau, maka mereka pun akan menuntut ambo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ambo yakin dan percaya, jamaah kau akan kasihan menengok ambo. Makanya setiap sebelum selesai tausiah selalu ambo tanya, apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah, sadar kata-kata yang tak berkenan di hati? Maaf. Alah, selesai habis. Tapi kalau terkait dengan harta, dengan benda, dengan duit, dengan sawit, dengan gota, dengan tanah, qaida shibrin, sejengkal engkau geser tanah pancang, engkau kuasai tanah orang, qaida shibrin, sejengkal, quyida, maka akan dililitkan di lehermu sab'i aradin, 7 lapis tanah akan dililitkan ke lehermu. Ikut tanah kok 7 lapis ke bawah,
akan dililitkan ke leher, tuwiqa akan dililitkan lehernya, sab'i aradin 7 lapis tanah. Alhamdulillah Buya, ampun ndak ada menggeser tanah pancang menguasai tanah orang sejongkal. Alhamdulillah, jadi ndak ada sama sekali. 3 meter ada. Abi awak di hadapan Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan diminta, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah dosa kepada manusia ini ditebus dengan usolli sunnat taubat rakaat ini? Tidak bisa. Bisakah amanah kepada manusia ini pergilah ke Mekah menangi di pintu Ka'bah, ya Allah, tidak selesai. Itu bisa menebus dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap, salah, berdosa, summa yatatahhar, kemudiannya mandi taubat, apalagi kodokek bulan puasa, maka tradisi nenek moyang awak dulu ada mandi, karena waktu itu belum ada sampo, belum ada deterjen, belum ada sabun, jadinya mandinya pakai limau, maka disebut dengan mandi belimau. Orang dari negeri awak nandak tahu belimau, mandi berjeruk, mandi berorange juice gitu. Kenapa mesti pakai limau? Yang paling paham adalah ibu-ibu, karena ibu-ibu membasuh ikan tadi yang dimakan di balai adat tadi. Ambo dapat gambarnya, makannya leleng. Ikan itu dicuci pakai limau, hilanglah bau amisnya, hilanglah lemak-lemaknya, bersih dia. Sedangkan ikan yang bau bisa hilang baunya, apalagi manusia. Maka dulu disapukanlah limau itu ke badan, dimasak dengan mayang pinang, dimasukkan dalam periuk tanah, dipotong-potongkan daun pandan wangi, lalu diambilkan bunga mawar, bunga melati, bunga kantil, bunga tai ayam pun masuk. Di sore bulan puasa mandi di tepi sungai, itu yang disebut dengan mandi belimau. Sebetulnya dalam ajaran Islam itu adalah mandi taubat, karena besok akan puasa, bulan puasa kau suci, sedangkan awak banyak dosa kepada Allah. Insya Allah. Jadi Buya mesti di sungai? Enggak, di dalam kamar mandi, toilet pun bisa. Kenapa orang belimau ke sungai? Karena dulu orang Melayu di Riau ini ada ompek sungai, Sungai Indragiri, Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan. 4 sungai di Riau memotong Pulau Sumatera. Pulau Sumatera di utaranya Aceh, di bawahnya Lampung, di tengah jantungnya Riau. Aku di tengah Sumatera ko ompek sungai ko memotong. Atehnya Rokan, bawahnya Siak, bawahnya Kampar, bawahnya Indragiri. Sodo orang kau tinggal di sungai, sebab rumahnya di tepi sungai. Itulah maka mandi belimau kau di sungai. Ketika terjadi perubahan, yang dulu rumah orang menghadap ke sungai, sesudah ada aspal, dapurnya ke sungai, mukonya ke aspal, mandinya di dalam rumah. Jadi kalau dikatakan mandi belimau itu mesti pakai limau, karena belum ada sabun dan deterjen. Mandinya di sungai, karena memang tradisi ompek uang nan di tepi sungai kok, mandinya di sungai. Lalu ada Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan mandi belimau. Di mana letak haramnya? Mandinya mandi taubat, elok, pakai limau badan bersih, bagus. Di tepi sungai tetap pakai tutup aurat, tak jadi masalah. Lalu di mana letak haramnya? Letak haramnya berdua dia teban. Anak lajang, anak gadis babonceng-bonceng sehari sebelum puasa. Bulan ibadah suci, anak-anak muda, nenek mama melarang anak muda. Secara adat, ustadz alim ulama buya melarang. Secara agama, adat besan di syarak, syarak besan di kitabullah. Sejalan adat awak,
ikon ndak ada tempat lain. Tempat lain agama menyuruh pakai baju panjang, adatnya terbuka bajunya, rambutnya terbuka. Tapi awak alhamdulillah dilahirkan di negeri yang sejalan antara adat dengan agama. Iko awak syukuri dengan lisan alhamdulillah, disyukuri dengan perbuatan patuh dan taat. Tapi mandi taubat hanya bisa mengampunkan dosa kepada Allah. Adapun kepada manusia, sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung, biasanya Nabi berzikir, hari itunya langsung balik ke kamar. Sahabat heran, kenapa Nabi balik? Selesai itu baru Nabi jolehkan, ada amanah yang belum ambo bagikan, ghanimah harta rampasan perang belum ada dibagikan. Itulah aku takut, kata Nabi SAW. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, takut memakan amanah. Jaminnya masuk surga. Inyo orang pertama nak masuk surga, inyo orang pertama nak membuat syafaat. Inyo pun khawatir kalau terkait dengan manusia. Apalagi awak, bisakah ini ditebus dengan istighfar? Tak bisa, karena istighfar hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi meminta maaf naik ke atas mimbar. Masjid awak malam kau hilang mimbarnya. Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ambo cambuk, ambo mencambuk kuda, ujung cambuk kanai pundaknya, dan ingin membalas, hadza zahri, iko pundak ambo, silakan balas. Sahabat Nabi diam saudaranya, tidak ada membalas, memaafkan saudaranya. Lalu Nabi bertanya, man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ambo caci maki, sakit hatinya, cakap ambo kasar, menyinggung perasaan, hadza irdi, iko harga diri ambo, silakan balas, kata Nabi. Sodo sahabat diam. Nang ketiga ditanya Nabi, siapa nan ada orang tak pakai ambo duitnya ambo lupa? Togak sahabat Nabi seorang. Apa katanya? Inna alaika thalatha darahim, 3 dirham belum engkau bayar ya Rasulullah. Itu menunjukkan kalau kulit sakit bisa dimaafkan, kalau hati sakit bisa dimaafkan, tapi kalau duit berat guys. Kalau duit payah. Sahabat Nabi pun tetap menuntut 3 dirham ya Rasulullah. Makanya togak 3 dirham ya Rasulullah. Kebetulan di samping Rasul ada sepupunya namanya Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, datuknya satu. Maka kata Nabi kepada Fadl, idfa ya Fadl, bayarkan utang ambonan 3 dirham kau kainya ya Fadl. Meninggal Nabi. Tidak ada utang piutang, utang kulit tidak ada, utang hati tidak ada, utang duit tidak ada, bersih di hadapan Allah. Mudah-mudahan awak termasuk orang yang mati tidak ada utang apa-apa insyaAllah. Ambo kalau mati, ambo indak punya utang. Memang dari dulu ambo indak mau berutang. Lebih baik ambo duit susah daripada berutang. Lebih baik utang uang kambo banyak. Kalau begitu Ustaz kayo juga. Tapi insyaAllah jangan sampai awak menggadaikan kehormatan diri di hadapan manusia tersangkut ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat Allah dihisab. Ada orang sholatnya banyak, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat awabin, sholat isyraq, sholat tarawih, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, puasanya banyak, Senin Kamis, Ayyamul Baid, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Nabi Daud. Tapi hisabnya lama. Apa lama hisabnya di akhirat?
Ditengok buku catatannya. Riwayat itu ada dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Kitab tasawuf dan duo. Awak bahas dulu lah, awak hatamkan waktu Covid bulan puasa secara online. Lalu kemudian dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, apa ngangkolah hisabnya, sembayangnya full, puasanya mantap. Hisapnya lama, umpamanya undangan, balik undangan kasangkui daging tinggi. Gara-gara tuan rumah tak ada membagi dokrak, tak sabarnya sampai ke rumah. Di tepi jalan diambilnya ranting kayu dan tumbuh di muka rumah. Dicungkil kan yo, kesudah itu mati. Rupanya dan sebatang kayu itu berubah menjadi sebatang kayu balak di akhirat. Ikut kalau ditanya kalau menawar ambil itu rugi kan enggaknya? Mana pula rugi, cuma sebatang ketek, tapi ternyata itu akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau satu ranting aja membuat hisab awak lama, apalagi 1 hektar. Maka kata sahabat Nabi, ada perbuatan-perbuatan yang dulu kami anggap itu sulit, susah, tapi kalian menyepelekannya. Kami menganggap itu dulu sebenarnya bukit Uhud, tapi kalian menganggapnya sebesar ujung rambut. Sembahyang awak sama dengan sembahyang sahabat Nabi. Makan awak, minum awak sama, puasa awak sama. Yang beda itu apa? Mereka takut memakan hak orang lain. Imam dan paling tua namanya Imam Abu Hanifah, meninggal tahun 150. Nama itu populernya sampai awak namanya Imam Hanafi. Kampungnya di Kufah, Irak. Imam Hanafi tonggak, angin panas di bawah terik matahari, tonggak Imam Hanafi. Padahal kayu yang rimbun di tepi jalan. Orang bertanya ke Imam Hanafi, Imam Hanafi, yo, apa tonggak di panas matahari kok? Kenapa tak tonggak di bawah pokok kayu kok? Kok kena ada pokok kayu? Kenapa tak tonggak di bawah pokok kayu kok? Kata Imam Hanafi, orang nan punya pokok kayu kok baru utang kampung. Jadi kalau mau tonggak di bawah di pokok kayu punya itu berarti terhitung riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau ada orang meminjam ke awak, awak mengambil keuntungan, maka itu menjadi riba di hadapan Allah. Tonggak di bawah pokok kayunya pun Imam Hanafi tidak mau. Apa yang dilakukan umat ini? Menggadai kelapa, menggadai sawit, menggadai pokok durian lunas, habis. Brotolnya pun habis, botaknya pun habis. Duit itu yang dipakai untuk mengasih makan anak bini. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fanaru awlabi, tempatnya api neraka. Ampun ceramah di Masjid An-Nur, balik sembahyang subuh, turun di bawah tangga berjalan, ada orang ramai bertimbang. Karena timbangan kok mantap, timbangan ini kok bisa dipijak ikut timbangan. Ada topeng kelingking dari tengah. Kalau toga awak di timbangan itu langsung ada print outnya, kode di situ. Beratnya sekian, kolesterolnya sekian, gula darahnya sekian. Lama potong-potong menengok timbangan kok. Ampun nak naik sebab ampun yakin aku sehat. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Amin. Lalu apa yang kita pikirkan menengok timbangan kok? Dan aku pikirkan kalau langsung di akhirat ada timbangan jodoh kok, toga awak. Lalu kemudian kalau print outnya boleh kuang 50 kilo dan halal cuma 20. Dan 30 kau bawa lampu awak masuk ke dalam neraka. Sebab sono dan haram-haram kok masuk menjadi darah daging. Fanaru awlabi, 7 kali pagi, 7 kali potong. Awak minta Allah
Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina, setiap doa ada tiga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tapi awak dalam santapan api neraka gara-gara makan hak. Manolo ada orang zaman kini masih mempedulikan makanan. Aduh, apa ditunjukkan Allah dengan uang-uang model contoh koko. Aduh, sampai kini apa menjawab ustaz. Ada ustaz sama ustaz menjawab ustaz. Ustaz ketiga. Di tepi jalan kami pun singgah di rumah makan. Ambo pun makan. Ambo makan daging ayam, ambo makan ikan, ambo makan daging daging apok. Insya Allah halal. Sebab mau makan kenapa? Minang, main, bawa apa? Insya Allah Islam. Ambo makan. Apa pernah kami jawab itu? Nanti makannya ikan aja. Jadi ambo penasaran. Ambo tanya gini, apa kenapa nak makan ikan? Apa anti makan ayam kok? Apa anti makan daging kok? Nyusun nyumen. Dan kamu tanya, kenapa nak makan ini kok? Dijawabnya pendek kalimat itu, tapi sampai kini yang begini. Sabnya, saya dah tahu muka siapa namanya boleh itu. Amolah api tiga mangkuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya makanan. Rajul as'as. Ada orang rambutnya kusut berdebu. Rambutnya kusut tak bersikat. Berdebu, kena debu. Tak mandi. Kenapa dia tak mandi? Kenapa dia tak bersisir, tak bersikat? Takutnya kalau gugur membayar dam. Potong kambing, membayar gandum. Dia sedang ihram di tanah suci Makkah. Panjang umur, sehat badan. Nanti bulan 10 awak akan umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Bersua awak di Makkah dan Madinah insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Ayat puasa cukup satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tapi ayat yang paling panjang. Kau mau kasih tanda supaya kau mau balik. Aku ingin mencari tanda ayat paling panjang. Punya lah dibuat tanda. Ayat paling panjang surat Al-Baqarah 282. Satu halaman khusus 281 halaman khusus sampai ke belakang. Tak boleh membuka Quran pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Satu halaman khusus sampai ke belakang terkait tentang hutang piutang duit. Karena kalau sampai termakan, tangan masuk neraka, lidah tak kabul doa, anak-anak bini dikasih makan haram. Jadi kalau ada orang zalim aniaya ke awak mesti diingatkan. Kalau tidak, maka dia akan terus makan haram. Amal ma'ruf nahi munkar. La ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Ayo puasa, ayo ke masjid, ayo silaturahim. Bagus. Tapi jangan lupa wala tanhauna 'anil munkar. Jangan zalim, jangan aniaya, jangan makan harta orang dengan cara batil. Kalau dilakukan, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun azab Allah. Ketika azab turun, summa tad'una, ramai-ramai berdoa minta Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Karena tidak ada amal ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah masih ada buya yang mau hari Jumat naik ke atas mimbar. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kita sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya munkar. Fahsya tidak baik, munkar tidak elok. Sama fahsya dan
mungkar. Kenapa disebut dua? Fahsya, kejahatan seksual. Mengganggu bini orang, fahsya. Pelakor mengganggu laki orang, fahsya. Ada pulau kini sama bini orangnya tidak tertarik, sama anak gadis tidak tertarik, sama laki orang pun tidak tertarik sama laki-laki. LGBT namanya. Mana bila paksa juga paling ngeri paksa LGBT kok. Dan kedua mungkar. Mungkar itu tidak kejahatan seksual, riba, makan haram, menganiaya, zalim, tidak membayar hutang piutang. Ini adalah mungkar. Maka sholat mencegah dua. Sebab kejahatan manusia kedua. Ada manusia kok orangnya jujur, amanah, sopan, tidak riba, tak mau makan haram, tapi karena adanya pasal 1. Ada yang satu kok enggak, matanya tidak jelalatan, menunduk, orangnya sopan, cakapnya tidak porno, matanya tidak gatal, tapi zalim aniaya, kena dia di pasal 2. Insyaallah mudah-mudahan awal kesodonya selamat dari faksa dan mungkar. Apa puasa sampai 30 hari. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takut masuk ke toilet Masjid Al-Mizan. Masjid Al-Mizan kan? Masuk ke toilet Masjid Al-Mizan, kunci pintu. Ada CCTV di toilet Masjid Al-Mizan? Tidak ada. Kalau ada CCTV, tangkap polisi, pengurus masjid. Tidak ada CCTV, pintu terkunci, tinggal awak sama mbak aja berdua. Menengok mbak itu macam cincau. Yang boleh puasa Ramadan siang panas, tak ada orang melihat, tak ada CCTV. Masukkan kepala ke dalam, minum setengah pak, tak ada orang tahu. Wakatukan kalau dari toilet pak, akhirnya kan bibir, mereka kepala berat puasa hari. Tak ada orang tahu. Tapi kenapa orang Islam tak mau melakukan itu? La'allakum takut kepada Allah SWT. Anak lajang, belum menikah, belum punya istri, pergi ke pasar lipat kain, menengok anak gadis, kebetulan pakaiannya belum selesai dijahit dan diambil pula, resleting belum memasang, kancing kurang, dan pindahkan mahamnya memandangnya akan menunduk. Kenapa? La'allakum tak takut. Ibu-ibu, ada orang menelpon, Bu, gimana kabarnya laki syanu, bini syanu, anak syanu, menantu sebulan, lagi sebulan. Jangan bicarakan aib orang lain. Tidak aku dong mau ceramah Ustaz Somad pertama di Masjid Al-Mizan, hilang pahala puasa. Terus gimana nih? Beko habis maghrib orang ini. Betapa kita takut kepada Allah hanya saat ibadah saja, di luar ibadah. Jadi sebenarnya apa makna siapa nak puasa Ramadan diiringi 6 hari di bulan Syawal? Karena kasih amin dahri sama dapat pahala puasa setahun Ramadan 30 hari tambah puasa 36. Mana jalan hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa nak membuat satu amal balasannya 10. 30 tambah 6 kali 10, 36 kali 10, 360 hari. Maka pahala puasa macam setahun. Tapi sebenarnya hikmah di balik itu adalah 1 hari puasa mewarnai 10 hari di luar Ramadan. La'allakum tattaqun. Tidak ada kata-kata terlambat. Sebelum selagi nyawa di kandung badan, jantung masih berdetak, napas masih berembus, balikkan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Daripada kita cari nanti di padang mahsyar.
Lebih baik kini daripada awak mencari di padang mahsyar. Dan kan di padang mahsyar, di padang panjang aja payah awak semua. Apa lagi di padang mahsyar mencari uang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau sampailah tidak dikembalikan amanah, dibagikan ke anak bini, dimakan, kita sudah mewariskan api neraka jahanam. Innama yakuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka, yaghli fil butun, mendidih, menggelegak di dalam perut, kalalhil hamim, seperti air yang mendidih, membakar, tattali'u alal afidah, apinya menyala sampai ke lambung, sampai ke usus. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka hancur, hangus, kosong, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, melepuh. Di neraka itu kita tak mati, la yamutu fiha wala yahya. Kalau mati selesai, awak tak mati di dalam. La yamutu wala yahya, mati tidak, hidup tidak, dalam azab. Berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ittaqul zulma, jangan zalim, jangan aniaya, jangan makan haram, jangan ambil hak orang. Syekh Burhanuddin Kuntu, coba tengok di papan pengumuman makam Syekh Burhanuddin Kuntu 1111, itu tahun meninggalnya Imam Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin itu meninggalnya tahun 1111, berarti sudah berapa lama di alam kubur? Lebih 1000 tahun, karena kinilah 2023. Tapi insya Allah Imam Al-Ghazali, Syekh Burhanuddin Kuntu, mereka kuburnya adalah taman-taman surga insya Allah. Tapi awak STJ, status tak jelas. Apa nan awak tanam kini? Ada tanah, wakafkan untuk pesantren. Ada batu bata semen, wakafkan ke masjid. Ambo pertama kali tausiah di Masjid Al-Mizan, sebelah kiri turun ke bawah. Di situ dulu Masjid Al-Mizan kan? Hah? Masjid apa? Al-Iman, Al-Mizan. Jadi apa kini masjid itu? MI, Madrasah Ibtidaiyah, sampai hari kiamat mengalir. Ternyata masjid pindah, bangunannya lebih bagus, lebih cantik. Ustaz Somad tahu masjid sebelah kanan lipek kain dan ambo dari dulu ambo tausiah di situ. Ambo tausiah dari mulai yang di bawah sampai di atas. Awal halal bihalal dulu dibawa di Ustadz Al-Wizar Al-Kuntui, doktor dosen dari Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab, kakak kelas ambo di UIN Suska. Uponyo kalau anak-anak awak sekolah agama, mereka kalau balik kampung, yang dibawanya kawan-kawan ninyo dibawanya balik ke kampung. Alhamdulillah Ustadz, orang kampung kami sudah jadi artis sekarang di Jakarta. Dibawanya lah ke kampung penyanyi dangdut, pakai rok pendek, pentasnya tinggi. Atuk-atuk menengok kodo dari bawah. Balik dari situ, inyo minta bininya condo itu ponyo. Akhirnya bobodak, muka putih, tangan hitam. Iko orang apa lembu? Jawi. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sekolahkan anak kita sekolah agama. Jangan takut anak sekolah agama. Nanti kalau anak saya pesantren makan apa? Kami kok sekolah agama, Pak Repol kok sekolah agama, alumni UIN makannya sampai kini. Ambo sekolah agama, Tuan Guru Warko kok sekolah agama, Ustadz Al-Wizar sekolah agama. Itu masuk ke Kuntu kawan-kawan senior-senior ambo, almarhum Ustadz Johar Arifin sekolah agama. Seangkatan sama ambo orang lipar kain, Ustadz Joko masih di Kairo sekolah agama. Kami tetap makan. Jadi uang dan khawatir anaknya sekolah agama nanti makan apa? Iko uang iko utaknya dokek sama lambung.
Utak kau kan diciptakan Allah di atas kau jauh, lambung kau di bawah, supaya utak awak jangan hanya memikirkan lambung. Nendoke utaknya sama lambung tuh udang. Kenapa Ustaz tinggi udang? Itu di dalam ruangan imam tuh ada nampak ambu udang tadi, disediakan untuk makan Ustaz. Bapak gola, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah sudah menetapkan rezeki kamu. Jangan ambil yang haram, sebab Allah sudah sediakan yang halal. Maka doa yang diajarkan Nabi, Allahumma aghnina bi'alalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, supaya kami tak mencari-cari yang haram. Itulah yang diajarkan di bulan puasa. Jam 6 sore si bapak sudah menyiapkan sepeda motor. Ditanya dek bini, "Cu kemana?" "Jangan kau tanya kemana aku pergi." Hanya pergi ke pasau. Jam 6 sore pergi ke pasau membeli sodo nanado di pasau di Bali. Dari mulai semangka goreng sampai es krim pan goreng mana tu. Boleh sampai ke balik ke rumah. Oh, penuh meja makan. Siapkan semua, siapkan. Ikut untuk buka puasa. Masuk 2 teguk air, masuk 2-3 kurma. Mana hawa nafsu nan siang tadi? Apa kata istri? Tengoklah Bang Mubazir. Iya betul Mubazir. Esok ulang balik. Manusia kau namanya manusia. Diambil dari kata nasia, lupa. Maka jangan heran kenapa tetap ada khutbah Jumat. Kenapa tetap ada tausiah? Tausiah itu mengingatkan ulang nan lupa. Wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Tadi yang memulai tausiah jam 9. Kinilah jam 10 kurang 10. Awak akan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Maksudnya ambon nak minum. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ambo nak bertanya, Bapo cao mambao mengajak mama awak yang ulun solat 5 waktu. Mungkin sembayang inyo kan mendengar ceramah. Kata Buya, puasa yang paling bagus puasa Nabi Daud. Puasa sehari makan sehari, puasa sehari makan sehari. Inyo salah dongau, disangkonya sembayang condo itu juga. Jadi waktu ditanya, "Mama, iko sembayang apa kok?" "Iko sembayang Nabi Daud." Sembayang sehari, tidak sembayang sehari. Jadi awak luikan, inna awwala ma yu'asabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Nan pertama kali dihitung dihisap hari kiamat nanti adalah salat. Apa pula somat? Salat yang pertama dihitung isu. Panjang umur sehat badan, awak sembayang di Masjid Nabawi, di tompek Nabi sujud namanya mihrab, di tiang sebelah kiri ada tertulis as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Dek apa kubah kau bisa tagak, masjid kau bisa elok, dek tiangnya kue. Cuba kalau tiangnya kau batang pisang. Begitulah orang yang tidak sembayang. Jadi kalau ada orang tidak sembayang, maka 2 kemungkinan. Yang pertama, menurut mazhab Hambali, orang yang tidak sembayang kafir. Mazhab Hambali. Maka kalau ada ustadz yang berceramah, suami yang tidak sholat, istrinya otomatis jatuh talak fasah. Itulah dalilnya. Sebab orang yang kafir murtad otomatis fasah. Bukan talak namanya, fasah, terpisah. Jadi kalau ada bapak ibu mendengar ceramah, siapa yang tidak sholat, istri yang tak sholat, otomatis fasah dengan suami. Suami yang tak sholat, otomatis fasah. Berarti itu berpegang pada mazhab Hambali, orang nandak sembayang berarti nyoka kafir. Sedangkan mazhab Syafi'i, orang nandak sembayang 2. Tanyanya, de apa orang ndak sembayang? Kalau nya menyebut solat ini hanya buang-buang waktu saja, kafir, murtad, halal darah. Tapi kalau nya menyebut
Saya memang mau sholat Pak Ustadz, tapi nantilah udah agak-agak tua sekete. Orang nan maleh sembayang, iko indak sampai kafir, inyo fasik. Fasik. Orang nan fasik kok apa artinya? Orang fasik melakukan perbuatan dosa dengan sadar, itulah orang fasik. Orang fasik kok disosekkan Allah, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik disosekkan Allah, makanya mesti disuruh taubat nasuha. Mudah-mudahan sebelum puasa kau terbuka pintu hidayah insyaallah. Kasih tahu terus, doakan terus. Pertanyaan yang kedua, apa boleh perempuan sholat tak pakai baju, hanya pakai mukena saja? Inyo sembayangnya di mana? Kalau nyo sembayang di kamar inyo, pintunya terkunci, mukenanya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tidak tipis, tak transparan, tebal. Nyo ndak pakai daster, ndak pakai baju, tertutup auratnya, sembayangnya sah. Tapi kalau nyo datang ke masjid, ambo khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Secara fikih, deinyo menutup aurat, maka sembayangnya sah. Joleh ibu-ibu. Nah lah joleh ibu, joleh selesai. Dari ibu Hajah tidak boleh sabik namo, menjaga kode etik. Saya lagi sholat Ustaz, apa doanya supaya disembuhkan penyakit di badan saya? Baca Fatihah sekali, Kul huwallah 3 kali, Kul a'udzubil falak sekali, Kul a'udzubirabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai ujung sekali, solawat seboleh kali, tahlil la ilaha illallah seboleh kali, 9. Kami tidak bisa mengingatnya Buya. Iko video di Masjid Al-Mizan Lipek Kain akan bisa diulang balik di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Lah, yang 9 kau tadi sesudah dibaca, diambuikan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan sodo. Habis maghrib sekali, habis subuh sekali, kan lolok malam sekali. Dibacakan ke tempat air mandi, diambil 7 daun sidir, daun bidara. Kalau ndak ada di rumah ambo banyak, ambo tanam di muka rumah. Di jalan Garuda Sakti sebelah kiri ada yang menjual bibitnya, dan ambo bukan sales dari tukang jual tuh. Yang tadi, kau dah kerja sama kau enggak. Jadi tanam di rumah awak, beduinya sunnah Nabi, diambil daunnya 7, diramas atau ditumbuk, masukkan ke air tompek mandi tadi, awak mandikan, siram habis. Tak boleh bersisa, beko dipakai uang untuk cebok, dibuang ke WC kau, sebab kau lah dibacakan doa. Didoakan tadi. Nah, itu untuk usaha awak ikhtiar. Tapi walaupun membaca doa, tetap ke dokter. Ambo masih tetap ke dokter. Sebab Nabi menyuruh orang sakit pergi ke rumah Haris bin Kaldah. Usaha ada 3. Yang pertama dokter, yang kedua Nabi menyuruh makan makanan herbal. Apanya? Al-habbatus sauda syifaun min kulli da. Al-asal, madu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2, al-asal, madu. Tapi kini payah mencari madu nan asli. Kabarnya madu asli kau kalau dibawa pulang ke rumah, bini awak mengamuk, melayang pinggan mangkuk ke muka. Jadi 3 cao. Yang pertama dokter,
nang kedua herbal, nang ketiga bacaan doa tadi itu ikhtiar awak. Kesembuhan tetap dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana konsekuensi di akhirat nanti kalau umat selalu memutus silaturahim? Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yang paling kuat sesudah Quran. Bunyinya la yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim tidak masuk surga. Nabi wakatunya akan menyampaikan hadis, rahmat nak turun, malaikat nak membawa rahmat nak turun. Kata Nabi, ada di antara kalian konan putus silaturahim? Sebab ambo tengok malaikat pembawa rahmat nak turun. Nyo pun langsung balik, uang kau tadi balik ke rumah, nyo sambung silaturahim, sesudah itu nyo datang balik. Kau baru turun rahmat, kata Allah. Untungnya Abdul Somad tidak dapat menengok entah turun entah tidak. Allah tutupkan hijab, tidak macam Nabi. Maka terus tausiah, andailah nampak rahmat tak turun, mungkin tidak menyambung pengajian awak. Maka silaturahim mesti awak sambung balik. Itulah maka ada tradisi nenek moyang awak. Sebelum puasa undang jiran, tetangga, kawan, sahabat, abang, adik, mama, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, diundang makan ke rumah. Tradisi kau masih ada di lipik kain? Aduh, tuh ikan undang sodonya, lalu awak pun makan bersama. Sesudah makan barulah kata sambutan dari sahibul bait. Bapak ibu jiran tetangga kawan sahabat semua, saya mungkin banyak silap salah selama ini, apakah mau bapak ibu memaafkan saya? Dek nyolah konyang sodonya, mau gitu lah, selesai. Ustadz, menurut sejarah sebelum Islam masuk ke kampar kiri, agama nenek moyang kita adalah Hindu Buddha atau ateisme. Ndak sama besti. Ateis tu ndak bertuhan. Orang Hindu Buddha tu bertuhan. Nan ndak bertuhan tu orang Kuansing, sebabnya bertuhan. Nah, iya betul kan? Betul. Jadi A artinya tidak, T Tuhan, isme keyakinan, ateisme orang yang tidak yakin tidak ada Tuhan. Sedangkan orang Hindu nya percaya pada Tuhan, orang Buddha pun percaya pada Tuhan. Cuma beda Tuhannya sama Tuhan awak. Tuhan awak iko satu tunggal, kul huwallahu ahad. Meminta cuma sama inyo, tidak boleh minta ke yang lain. Allahus, nah itunya. Bukan iko. Kalau iko Abdus Somad, iko hambonyo, iko hambo Allah, bukan hambo setan. Jangan awak jadi hambo duit, jangan dari awak jadi hambo gotah, jangan awak jadi hambo kobun. Awak ko hambo Allah, menghambokan dianya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kabarnya nenek moyang awak Hindu Buddha, bagaimana nasib mereka di alam akhirat tuh Buya? Ikolah orang paling berbakti pada orang tua. Nenek moyangnya dulu pun pikirkan. Kan luar biasa orang kampar kiri kok. Kini orang tak ada peduli, sama ayahnya pun tak pedulikannya. Iko sampai nenek moyang orang kampar kiri dulu pun dipedulikannya. Kemana orang tu kini Buya? Ayatnya joleh. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak mengazab sampai datang Rasul. Maka orang itu indak diazab Allah sampai datang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara orang yang belum datang Nabi Muhammad, ajaran agama lan lamo udah usah, ajaran Nabi Muhammad alun datang, itulah maka ayah Nabi, omak Nabi selamat menurut ahlu sunnah wal jamaah. Bukan contoh orang ahli bid'ah, bapak Nabi ibu Nabi masuk neraka. Apa cerita kok? Dalilnya ahlu sunnah tidak diazab sebab Rasul belum datang. Syekh Burhanuddin Kuntu alun tiba, agama Islam belum datang.
sejarah Nabi Muhammad dalam datang, kecuali orang nan ada di hutan-hutan kini nanda amo menemo Islam, ndak ada alasan. Sebab apa? Memang orang itu ndak, memang buya ndak masuk, tapi parabola masuk. Amo masuk ke suku Sakai, amo masuk ke suku Akit, amo masuk ke suku Laut, amo masuk ke suku anak dalam Jambi. Uang tuh nonton TV, ada ceramah ambo di situ. Jadi tidak bisa dikatakan mereka selamat, tapi nenek moyang awak nan dulu selamat sebab Islam belum sampai. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sudah kini, makanya ditanya nikmat akal. Afala taqilun. Kenapa tak gunakan akal? Ada orang membawa susu dalam goleh di bawahnya, nama patungnya Naham. Nama patung tuh banyak dulu, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Iko nama patungnya Naham. Apa namanya? Naham. Di bawahnya susu. Ya Tuhan Naham, iko ambo bawakan susu untuk angku Tuhan, tolonglah hambo. Sesudahnya berdoa, datang anjing meminum air susu kok. Habis, sesudah habis air susu kok, diangke anjing tuh kakinya sebelah dikoncing. Lamonya temonong menengok. Ambo berdoa ke Tuhan kok katanya. Susunya diambilnya ndak dapat menolong. Inyo kena koncing pun ndak dapatnya menolong dirinya. Apalah yang menolong ambo? Itulah sebabnya masuk Islam. Orang nan berdoa kok namanya Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari berpikir, akhirnya datang mencari Nabi, masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi andailah orang yang menyembah patung kau berpikir, pastinya masuk Islam. Tapi waktu dulu pembagian utaknya ndak tiba, absennya waktu itu. Andai dipakainya lah akal. Kalau kata orang awak Sumatera Baratnya kurang akal banyak minum air akal kecil. No akal. Siapa yang wajib sembahyang? Balik berakal. Siapa yang wajib puasa? Balik berakal. Siapa yang wajib zakat? Balik berakal sampai nisab. Siapa yang wajib haji? Balik berakal mampu. Maka kalau ada orang dilipek kain nendak sembayang, berarti indah ada akal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kaji awak malam iko. Dari jam 9 sampai jam 10 lewat 10 menit. Iko sudah keluar dari kode etik 600 ml. Tapi insya Allah bernilai amal soleh insya Allah. Banyak cakap amboko ndak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Alim ulama cerdik pandai, nenek mama bapak anggota dewan, kepala suku, kepala daerah, masyarakat, 10 jari ambo angke seboleh dengan kepala meminta maaf menjelang bulan puasa. Maukah bapak ibu memaafkan dosa Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah ambo dah lopeh, tinggal tuan-tuan lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat bulan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijrah kepada masyarakat Lipat Kain, bil khusus jamaah Al-Mizan dan sekitarnya. Mudah-mudahan amal awak diterima Allah sebagai amal soleh, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Di akhir majelis ambo diminta membaca doa. Doa kau makbul bukan di ambo, tapi di awak sodonyo. Mungkin ada lidah awak nan bersih tulus suci menembus pintu-pintu langit sehingga doa kau dikabulkan Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وأخص بذكر أهل سلسلة الطريقة النقشبندية والشطارية والشاذلية والسمانية وعلى هذه النية untuk niat yang baik-baik iko Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Al-Mizan, kepada seluruh jamaah lipat kain. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami supaya halal barokah. Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina, berikan berkah pada keluarga kami supaya sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan lipat kain negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali zu'amaina, pemimpin kami, nenek mama kami, alim ulama kami, cerdik pandai kami. Maafkan dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana. Terima salat kami, puasa kami, zikir kami, baca Quran kami, umrah kami, haji kami. Terima infak, zakat, sedekah kami. Sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami waktu sakratul maut, waktu ruh kami dibawa malaikat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.